Baik, sebelum di sini ketua kelasnya siapa? Ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, salah satu dari kalian mimpin doa ya. Nah, kita mimpin lah. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengabsen satu persatu dari kalian ya. Iya. Arifah Larasati, Hadir. Arni Susilawati, Dewi Permatasari, Diana, Jihan Fariska Putri, Hadir. Eva Nur Fitria, Hadir. Hosia, Ismawati, Juhairia, Khairun Nafisa, Berhenti. Lulu, Maimunah, Maisaro, Mawadatul Rahmah, Muhanifah, Munawaroh, Musayana, Nabila, Nadia Putri, Najwa Septa, Nova, Nur Aziza, Nur Komaria, Quratul Uyun, Witri, Izin. Kamu nih. Zaratul Wardia. Baik, untuk hari ini saya akan mengajarkan mengenai install mikrotik dan konfigurasi IP pada via Winbox. Kalian tahu nggak mikrotik itu apa? Tahu. Tahu? Tahu. Yang kalian tahu tentang mikrotik itu apa? Menyebut dari. Jangan kalah. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai install mikrotik dan konfigurasi IP via Winbox. Apa aja sih yang kita bahas pada hari ini? Yaitu untuk pokok bahasan materinya, yaitu pertama terdapat sejarah, yang kedua terdapat router, yang ketiga terdapat cara akses mikrotik, dan yang terakhir yaitu langkah percobaan install mikrotik dan konfigurasi IP via Winbox. Selanjutnya langsung kita pelajari menggunakan modul yang telah saya sediakan. Ada yang tahu sejarah dari mikrotik? Lebih tahu, Pak. Belum beritahu. Baik, mikrotik adalah sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia bersebelahan dengan Rusia. Nah, untuk pembentukannya itu oleh John Truly dan Amis. Nah, jadi John Truly ini adalah seorang warga negara Amerika yang berimigrasi ke Latvia. Selanjutnya di Latvia beliau berjumpa dengan Amis, seorang sarjana fisika dan mekanik sekitar pada tahun 1995. Dan selanjutnya pada tahun 1996 keduanya memulai untuk melakukan penelitian dan membuat yaitu memulai dengan sistem Linux dan MS-DOS. Selanjutnya prinsip dasar mereka bukan membuat wireless ISP, tetapi membuat program router yang handal dan dapat dijalankan di seluruh dunia. Yang pertama kali digunakan yaitu Linux. Yang pertama kali digunakan adalah kernel 2.2 yang dikembangkan secara bersama-sama dengan bantuan 5-15 orang staff yang sekarang menguasai dunia routing di negara-negara yang berkembang. Selanjutnya terdapat router OS. Tadi kalian tahunya mikrotik itu gimana?
Nah, jadi mikrotik router itu adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang andal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless dan sangat cocok untuk digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Selanjutnya, cara akses mikrotik itu yang kalian tahu ada berapa? Belum ada. Ada berapa? 4. Jadi cara akses mikrotik itu ada 4. Yang pertama, perangkat mikrotik dapat diakses dengan menggunakan berbagai media dan cara akses mikrotiknya pun berbeda-beda. Yaitu ada 4 cara. Yang pertama yaitu via konsep atau command mikrotik, di mana mikrotik bisa kita akses langsung melalui via konsep atau shell maupun remote akses menggunakan www.putih.nl. Caranya tinggal masukkan IP mikrotik ke kolom host name putih. Contohnya seperti gambar ini. Yang kedua yaitu menggunakan via web browser, di mana mikrotik bisa juga diakses via web atau port 80 pada browser. Contohnya ketik di browser IP mikrotik kita. Contohnya di sini IP-nya 192.168.1.10. Selanjutnya yang ketiga yaitu via Winbox. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu melalui via Winbox, di mana mikrotik juga bisa diakses remote menggunakan tool Winbox. Winbox merupakan tool untuk remote mikrotik yang paling populer karena selain mudah juga dapat menampilkan menu-menu pada mikrotik secara ganti. Selanjutnya yang keempat melalui via telnet, di mana dengan menggunakan via telnet ini mikrotik menggunakan telnet melalui program aplikasi CMD yang ada pada Windows yang fitur telnetnya sudah diaktifkan. Jadi nanti kita bisa mencoba menggunakan Winbox dan menggunakan CMD ini. Selanjutnya untuk langkah percobaannya, karena di sini hanya ada 1 laptop, mungkin nanti bergantian ya. Kita coba. Kalian sudah tahu nggak cara bikin folder untuk mikrotiknya? Pernah? Cara bikin mikrotiknya, folder mikrotiknya belum? Ya. Sudah apa belum? Yang pertama coba ikutin ya. Itu udah buka virtual box-nya enggak? Virtual box. Sudah? Udah. Oh, ini ada. Nah, untuk membuatnya yang pertama kita klik new. Sudah? Ayo keluar. Udah Kak. Sudah. Habis itu ketik di bagian name. Namanya kita terserah pakai nama apa aja. Nah, yang lain bisa merhatiin ya, nanti bisa praktek sendiri ya. Selanjutnya di bagian tipe itu diganti sama other. Sudah? Nah, bagian versi itu juga diganti other atau unknown. Ini. Ya. Nah, untuk ukurannya tetap, jadi kita next. Sudah? Dan untuk hard disknya ini yang kedua. Create hard disk virtual. Langsung muncul lah, nggak ada itunya. Tidak ada apanya? Beda. Langsung kan. Nah, ini kan nyampe itu ya. Udah kan? Habis itu kita next. Nah, di bagian itu kan muncul 2 GB itu kan? Ya.
Sudah. Dan ini kan sudah ya, kita klik buat. Nah, habis itu ke pengaturan atau setting. Keluar pak makan. Setting. Kita cuma lebar lo tau dia. Sudah. Habis itu ke jaringan. Jadi kaki. Network. TV para Nah, di bagian ini kita ganti. Kita ganti adaptor seperti ini. Yang Brigge, adaptor Brigge sama enggak? Ada. Oh, udah takut di. Sama enggak? Kamu mana sih juga? Ini ya kau. Nah, selanjutnya di bagian network 2 atau adaptor 2, di sininya dicentang dulu. Habis itu kayak tadi diganti adaptor Brigge. Sama yang kayak barusan. Ini sudah kayak teks gitu tak? Bawahnya. Kayak teks gitu tak? Aduh kak, maaf ya kak. Ini apa? Nah, habis itu di bagian penyimpanan Tenang bang. ada. Di bagian ini. Ada. Nah, kita di bagian ini klik. Deputy. Ya. Habis itu pilih yang ini. Sudah? Ini lagi nih. Selanjutnya pilih Metrotik. Sudah? Habis itu oke. Sudah kayak gini. Habis itu kita start. Sudah muncul gini nggak? Belum. Sudah. Kita klik A. Seperti ini. Sudah klik A. Cuman pilih A aja, klik A. Beda. Nah, udah dipindah A kan, habis itu klik I. Udah? Kan muncul ini ya, Y atau N. Nah, untuk melanjutkan kita klik Y. Habis itu Y lagi. Dan tunggu proses untuk partitionnya. Kenapa? Nggak jalan. Nah, habis itu kita ke ini drive optik, habis itu mikrotiknya itu dicoba dulu yang bagian mikrotik. Habis itu paksa unmode. Setelah itu enter. Masih belum bisa. Gak apa deh, ntar nanti coba di laptop saya aja ya. Materinya sudah saya bukukan, nanti bisa dibaca juga.
Nah, untuk loginnya di sini menggunakan admin. Setelah itu karena di sini passwordnya belum kita buat, jadi kita enter aja. Habis itu kita tekan Y, kita klik dan enter. Waktu itu yang di Mikrotik itu belajar apa? Linux-nya. Pakai Winbox juga kan ya? Iya. Oke. Nah, untuk terhubung ke Winbox kalian tahu nggak caranya gimana? Kita masukkan untuk ininya ya, email address-nya. Nah, kalau gini kan sudah berhasil masuk ke Winbox ya? Ya. Habis itu kita kalau ngasih IP kalian tahu nggak caranya? Pakai itu set. Pakai apa? Klik apa? IP. Habis itu? Address. Terus? Nama. Nah, kita tambahkan ya. Contohnya di sini. Contohnya gini ya. Nah, untuk header-nya di sini saya rubah menjadi header 2. Selanjutnya kita apply. Nah. Kalau cara ngecek itu sudah berhasil apa enggak gimana? Terus? 9. Kita coba ping IP-nya dulu ya, karena tadi kan konfigurasi IP. Ya. Nah, di sini sudah berhasil ya, berarti untuk konfigurasi IP-nya melalui Winbox sudah berhasil. Selanjutnya kalian tahu nggak cara ngerubah usernya? Nah, di sini namanya admin ya. Kalau cara ngerubahnya tahu nggak? Dihapus. Kok dihapus? Cara ngerubahnya gimana? Jadi untuk caranya kita ke sistem, habis itu kita ke user. Nah, di sini kan awalnya namanya admin ya. Kita rubah. Terserah ini untuk namanya, anggap aja ini TKJ3 kan ya? TKJ4. Habis itu kan 3 apa 4? Nah, untuk ini kan untuk namanya aja. Nah, untuk merubah password atau nambah password kita nambah di sini. Kita masukkan passwordnya, terserah. Nah, di situ, seperti ini ya. Selanjutnya untuk ngecek apakah udah berhasil tersimpan namanya atau belum, kita masuk lagi ke Winbox-nya. Oh, passwordnya belum dirubah. Nah, di sini tadi kan sudah dirubah TKJ4, untuk passwordnya juga sudah saya rubah. Jadi yang awalnya di sini admin akan berubah menjadi TKJ4. Mungkin ada yang pertanyaan atau ada yang belum dimengerti untuk cara-caranya? Kalau udah paham, saya di sini ada sedikit pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 3 soal. Untuk 2-nya nanti kalian praktek ya. Praktek yang kayak barusan kan katanya tahu kan, tadi buat konfigurasi IP juga udah tahu, buat namanya tahu, password tahu. Jadi sekarang jawab dulu ya.
kan ada 3 soal ya, kalian isi dulu 3 soalnya, kalian tulis dulu. Untuk jawabannya tulis saja. Nah, ini untuk materinya nanti akan saya share ya, dan ini sudah saya bukukan juga, nanti bisa kalian baca-baca. Mungkin nanti kalau waktunya nggak cukup bisa dikumpulin aja di meja ya, karena waktunya juga sudah tinggal beberapa menit. Nah, untuk yang nomor 4 sama nomor 5 kalian bikin laporan, nanti dikumpulkan ya. Ya udah, karena hari ini waktunya juga udah mau habis ya. Untuk soalnya bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan nanti, dan untuk nomor 4 sama 5 bisa dikerjakan di rumah, dan untuk laporannya bisa dikumpulkan nanti ya, menyusul. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dapat saya selesaikan. Untuk tadi yang memimpin doa, mungkin bisa memimpin doa lagi. Tutup. Ya. Sebelum selesai pelajaran mereka berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk materi bisa kalian pahami dan praktikkan secara langsung melalui modul yang telah saya berikan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.